Kota Gede dulu pernah menjadi ibu kota kerajaan Mataram Islam. Disitulah Wong Kalang tumbuh dan berkembang sebagai penggerak ekonomi kerajaan. Siapakah Wong Kalang yang ada di Kota Gede? Mari kita telusuri jejak peninggalannya dan simak sejarahnya. Kini saya berada di Kota Gede. Sebelum mengunjungi Omah Kalang, saya mampir dulu di angkringan langganan dekat Watu Gilang. Kok tutup? Ya udah, lanjut aja yuk. Pada saat kerajaan Mataram Islam beribu kota di Kota Gede sekitar tahun 1600-an, masa Sultan Agung bertahta, beliau mempunyai konsep dan selera yang bagus terhadap bentuk bangunan. Untuk itu Sultan Agung mendatangkan ahli-ahli bangunan, yaitu orang Kalang yang tinggal di Bali, agar dapat menerjemahkan dengan tepat gagasan-gagasan arsitektural dari sang raja. Orang Kalang yang paling dikenal mempunyai kepiawaian mengukir keraton Mataram bernama Joko Sasono. Konon menikah dengan adik Sultan Agung, yaitu Ambar Lurung. Namun pernikahan mereka tidak direstui karena perbedaan kasta. Mereka kawin lari dan tinggal di Banyumas. Selanjutnya, anak keturunan Joko Sasono dan Ambar Lurung ini menyebar ke berbagai wilayah di Jawa Tengah. Ada juga kemudian kembali ke Kota Gede dan membuat sejarah baru. Sekitar tahun 1700-an, Ki Mertowongso keturunan Joko Sasono adalah orang Kalang pertama yang menjejakkan kakinya kembali di Kota Gede, kemudian diikuti orang Kalang lainnya. Datangnya Ki Mertowongso ke Kota Gede terkait dengan adanya peluang bisnis pegadaian di sini. Makam Ki Mertowongso dan istrinya berada di Makam Kocoran Barek, Yogyakarta. Pada saat itu pihak keraton memberikan tempat bagi Wong Kalang di daerah Tegal Gendu dan Mondorakan. Profesi orang Kalang di Kota Gede saat itu adalah pedagang berjualan kain batik, emas, berlian. Orang Kalang di Kota Gede juga mengembangkan kerajinan ukir perak, berhasil membuat permukiman tersebut sebagai sentra kerajinan perak dengan mempekerjakan warga Kota Gede. Orang Kalang mengajarkan pada pekerjanya teknik mengukir logam. Bisnis orang Kalang semakin melejit saat pihak keraton memberi kesempatan monopoli untuk membuat jasa transportasi barang antar pelabuhan Semarang Jogja. Juga orang Kalang diberi kesempatan untuk membuka rumah gadai dan melakukan monopoli kain mori sebagai bahan dasar batik. Bisa dibayangkan betapa kayanya mereka. Usaha mereka berhasil menjadikan Wong Kalang ini menjadi saudagar yang kaya raya. Pada saat itu terlihat dari rumah-rumah besar yang mereka miliki dengan gaya Jawa, Eropa, Tionghoa, dan Arab, berkaca patri dan sangat luas. Arsitektur dominan Eropa ini dipilih seolah untuk menegaskan meskipun orang Kalang konon orang tersisihkan, tapi kastanya sekelas dengan orang Eropa. Ciri khas rumah orang Kalang terdapat sumur tempat mereka menyimpan harta kekayaan. Konon ada cerita yang berkembang saat warga Kota Gede bekerja di rumah Wong Kalang. Pekerja itu melihat ada bongkahan emas di dalam sumur. Dia berhasil mengambilnya, kemudian dibawa pulang. Keesokan harinya dia meninggal dunia. Sejak peristiwa itu tidak ada yang berani melakukannya lagi. Menurut cerita yang berkembang pula, sampai saat ini sumur di rumah Wong Kalang yang berisi bongkahan emas tidak ada satupun orang yang berani mengambilnya. Adalah Prawiro Suwarno yang lahir di Kota Gede tahun 1873 yang merupakan jejak terakhir orang Kalang di Kota Gede. Dia adalah keturunan Ki Mertowongso yang mewarisi usaha pegadaian turun-temurun. Di tangannya pegadaian berkembang pesat. Dia juga membangun usaha berlian dibantu putri pertamanya bernama Nuriyah. Tidak lama dia pun akhirnya menjadi raja berlian mendunia. Hal ini menjadikan Ki Prawiro Suwarno sebagai orang terkaya di Kota Gede saat itu. Pada saat itu orang biasa memanggilnya dengan sebutan Bekel Tembong. Bekel Tembong mempunyai kedekatan dengan Keraton Jogja dan dia juga pernah membantu keuangan istana saat keadaan sulit. Dia membangun 3 rumah Kalang berjajar. Rumah pertamanya didesain mirip Keraton Yogyakarta. Di rumahnya tersebut dibangun bunker bawah tanah yang menghubungkan antar satu rumah ke rumah yang lain. Di dalam bunker itu dibuat sumur yang digunakan untuk menyimpan kekayaan. Konon emas Bekel Tembong yang disimpan itu ada yang berbentuk dan ukurannya seperti bantal, ada yang seperti satu tundun pisang. Disitulah berlian juga disimpan. Jika ada pekerjanya yang didaulat untuk mengambil berlian, pekerja itu tidak boleh memakai baju. Inilah sumur itu. Sumur tanpa air
dan kering. Di situ dahulu terdapat kekayaan orang Kalang. Rumah Kalang pertama Bekel Tembong kini menjadi restoran internasional bernama Sekar Kedaton. Pemirsa, saya rehat sebentar, makan di Sekar Kedaton ya. Sedangkan rumah yang ketiga diwariskan oleh Tembong untuk anak pertamanya bernama Ibu Nuriyah. Ibu Nuriyah juga pedagang berlian. Di rumah ini, Bu Nuriyah melakukan produksi dan transaksi berlian sampai dengan mancanegara. Ini foto dan lukisan dari Ibu Nuriyah. Ibu Nuriyah wafat pada tahun 1960. Oleh cucunya, rumah warisan Kalang ini dijual kepada pemerintah daerah dan dijadikan museum Kota Gede. Sampai sekarang kita bisa mengunjunginya. Selain kisah kekayaannya yang luar biasa, Bekel Tembong dikenal eksentrik. Hobinya membagi-bagikan uang dari dalam mobilnya. Kebiasaannya itu dianggap arogan. Para pasukan Belanda dulu menyebutnya si Sodagar Pongah. Bekel Tembong membuat kontroversi karena ingin membuat lantai rumahnya dari koin gulden yang bergambar Ratu Belanda. Tapi nggak disetujui sama Belanda, dianggap menghina Ratu Belanda. Akhirnya boleh dibikin tapi koinnya nggak boleh ditidurkan, harus berdiri posisinya, sehingga niatnya urung. Orang Kalang meski mereka membantu menaikkan ekonomi, tetapi mereka bukan penduduk asli dan dianggap orang asing. Pada saat itu banyak warga asli yang mau makan saja susah. Melihat orang Kalang sedemikian kayanya adalah kesenjangan yang amat mencolok. Belum lagi stigma negatif yang terbentuk dari wong Kalang adalah orang yang hemat sekaligus kikir. Mereka tidak mau memberi sumbangan untuk keperluan masyarakat. Orang Kalang tidak mau mengalokasikan uang untuk pendidikan karena mereka berpikir akan memberi keuntungan bagi orang Belanda. Akhirnya pada waktu itu timbullah penjarahan dan perampokan besar-besaran dilakukan penduduk asli dibantu Belanda. Rumah Bekel Tembong dan orang Kalang lainnya diserbu dan dijarah. Para pemiliknya kabur menyelamatkan diri. Konon katanya ada 14 peti berisi emas milik Bekel Tembong dibawa lari penjara. Nasib Bekel Tembong sejak itu simpang siur. Orang Kalang sudah tidak nyaman lagi tinggal di Kota Gede dan menyembunyikan identitas dirinya. Mereka pindah dan menjual rumahnya. Beberapa rumah sudah alih fungsi menjadi restoran, galeri, perak. Ada juga rumah Kalang yang dibeli oleh Bapak Rudi Pesek dijadikan museum koleksi benda-benda antik. Arsitekturnya tetap dipertahankan yang asli. Sementara keturunan Kalang Kota Gede banyak berdagang di wilayah Jogja tapi tidak mau di Kota Gede lagi. Mereka sangat trauma. Kebanyakan dari mereka menjadi pengusaha sukses. Keturunan Ibu Nuriyah salah satunya memiliki hotel besar di Malioboro, Yogyakarta. Sebenarnya siapa nenek moyang orang Kalang di Kota Gede? Pada sekitar abad 2, orang Kalang datang ke Indonesia mengikuti orang India yang berdagang ke Indonesia. Orang Kalang ini konon berasal dari Kamboja yang diyakini mempunyai tenaga dan sejumlah kemampuan luar biasa dengan fisik yang kekar. Saat sampai di Nusantara, orang Kalang ini tidak diterima oleh orang sekitar. Dianggap hina karena fisik yang hitam dan keriting, sehingga mereka dikucilkan oleh masyarakat mayoritas saat itu. Pengucilan tersebut yang mengawali sebutan Kalang, yaitu menghalangi sehingga mereka menyingkir di hutan. Abad 8, masa kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, orang Kalang sudah disebut-sebut di berbagai prasasti. Menurut mitos, orang Kalang dipercaya sebagai pembuat candi yang ada di Nusantara, sehingga banyak kemiripan antara candi Nusantara dan Kamboja. Pada era Majapahit, mereka ditugaskan untuk menjaga hutan, memanfaatkan tenaga mereka untuk proyek-proyek fisik berskala besar. Saat Majapahit redup, wong Kalang juga melarikan diri sampai di Bali. Budaya Kalang yang terkenal adalah Kalang Obong dan pernikahan antar saudara. Mereka lakukan demi menjaga kekayaannya. Menurut mitos yang berkembang, wong Kalang itu berekor. Asal-usul dari Kalang ini dikaitkan dengan seorang laki-laki yang dilahirkan dari perkawinan seorang putri bangsawan dengan manusia yang dikutuk menjadi anjing.
Tentang ekor itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Seorang keturunan Kalang membuka rahasia itu. Sebut saja Derry, keturunan orang Kalang generasi kelima. Ada beberapa keturunan yang memang punya ekor, tapi bukan ekor seperti binatang. Ada sedikit lebihan tonjolan di pangkal tulang punggung atau tulang ekor. Paling cuma sekitar 1-2 cm dan tidak semua dari keluarganya mempunyai kelainan genetis itu. Kelainan itu tentu mengganggu karena mereka jadi tidak betah duduk berlama-lama. Soalnya sakit. Kini orang Kalang sudah berbaur, menikah dengan bukan orang Kalang. Terlepas dari siapa dan kemana hilangnya wong Kalang di kota gede, wong Kalang berhasil menjadikan kota gede sebagai sentra perak yang tersohor hingga kini. Semangat dan kisah orang Kalang akan tetap ada dan akan selalu menjadi bagian dari sejarah perjalanan dan perkembangan kota gede di Yogyakarta. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dah. Yogyakarta, rumah kita sederhana, selalu Yo. Ayo, udah tak syuting deh tadi. Jogja.